TikTok affiliate pemula, apakah kamu udah sering ngupload video banyak, tapi masih sepi yang nonton? Apakah kamu udah sering nge-live, tapi yang nonton cuma jangkrik doang? Nah, ini mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang sering kamu lakukan. Dan kita akan bahas dan kita bongkar kali ini. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempat yang kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Alright, Mas Andri, hari ini kita ngomongin tentang affiliate lagi nih. Nah, TikTok affiliate. Ya. Kebanyakan tuh ya, kalau orang ngechat ataupun juga komen, gue ngeliat gitu ya, selalu nanya tuh sama. Nanyanya tuh, Pak, saya tuh udah bikin video ya kan, kenapa video saya viewsnya kecil gitu ya. Nah, bahkan kadang-kadang nggak ada views, ataupun juga nge-live ya Pak. Kalau nge-live tuh kagak ada yang nonton Pak. Takut gitu ya, malu lagi kayak gitu. Nah, menurut Mas Andri itu kesalahan-kesalahannya tuh di mana kira-kira? Oke, kita bahas satu-satu ya. Iya. Oke, ada dua nih, ada video, ada live. Yang mana dulu nih? Terserah. Oke ya, kalau aku karena live ya, nanti lu yang video. Oke, ya. siap. Kalau dari sisi live streaming misalnya, kalau kalian sebagai afiliator yang baru gitu ya, aku lihat yang pertama, banyak afiliator pemula yang mau live streaming itu dia kurang konsisten, kurang struggling dengan kondisinya dia. Jadi gini, contoh misalnya, kadang mereka nggak konsisten. Hari ini live, besok sudah nggak live lagi. Besok live lagi, lusanya nggak live lagi. Itu sering kali terjadi. Nah, sedangkan algoritma itu sama kayak dia akan mencari mana sih kreator-kreator itu yang rutin live-nya. Dia akan kasih viewers ke orang-orang yang memang dia rutin dan ya memang profesional gitu ya. Ini sama seperti gini lah. Kalau kamu pernah punya toko di mall, ya, kamu sudah sewa tempat nih, bayar nih, kamu sudah bayar. Kalau kamu nggak rutin buka tokonya, pasti dimarahin sama yang punya mall, bahkan didenda. Didenda loh. Aku dulu di Royal Plaza tuh sehari nggak masuk atau tutup toko 100.000. Jadi kalau kita off padahal kita nyewa di situ. Kita nyewa. Iya. Tapi kalau kita tutup, kita bayar. Apalagi mall-mall yang gede-gede. Iya. Itu malah bayarnya lebih mahal. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena mall itu pengen audiens yang masuk ke mall nggak mau kecewa. Gimana sih datang ke mall sudah susah tutup semuanya. Iya. Rugi kan? Jadi pengunjung mallnya akan marah dan akhirnya mallnya jadi sepi. Iya, jadi semuanya tambah sepi. Platform juga sama. TikTok, mau Instagram, mau Shopee. Kalau kalian sudah buka lapak di situ, nggak pernah jualan, ya malas akhirnya. Si algoritmanya tadi nggak akan kasih kalian traffic. Itu kesalahan pertama yang sering kali terjadi. Ya. Nah, ini pengalamanku sama istri ya. Kak Lila itu 6 bulan pertama tidak pernah sehari pun off live. Tidak pernah bolong. Tidak pernah bolong. Oke. Ya. Sehari berapa jam? Sehari sejelek-jeleknya harus ada 2 jam. Sejelek-jeleknya. Itu kalau udah capek atau ada sakit gitu ya. Itu tetap live pagi. Wow. 2 jam paling enggak, setelah itu ya udah selesai gitu ya. Bahkan liburan. Kita kan udah 3 bulan, udah dapat ada cuan, ya, udah agak jenuh. Udah kita liburan ke Jogja. Bawa sampel, Bro. Bela-belain. Ya, ini adalah kutukan afiliator. Tapi kenapa? Waktu itu kan kita belum punya tim. Ya kita baru 3 bulan. Potensi afiliator kita masih nggak ngerti sebesar apa. Tapi kita takut nanti kalau kita nggak rutin malah algoritmanya jelek, malah jeblok dan seterusnya. Akhirnya kita putuskan bawa sampel. Kita live dari sana, dari villa langsung live. Keren. Ya. Lah tapi itu indahnya juga ya. Maksudnya kamu bisa bawa kemana-mana. Iya. Ya kan? Coba kalau kamu punya toko. Nggak bisa ya kan. Mau libur mau apa, mau tambah rame, lu mesti buka tetap di situ-situ lagi. Benar. Kan? Jadi itu yang pertama guys. Jadi kalian harus tahu apa sih yang dimau sama si platform gitu ya. Yang pertama mereka mau kalian itu profesional, aktif, ya rutin, konsisten itu dulu. Nah konsisten ini itu nggak gampang Pak Michael. Bisa sama lah. Kalau di video ada nggak istilah konsistensi dalam buat video Pak Michael? Oh ada banget ya. Jadi kalau di video juga kurang lebih sama ya. Jadi di video itu konsistensinya itu adalah ya setiap hari harus upload. Dan bahkan bukan hanya upload 1 ya. Kalau upload 1 sih nggak cukup sekarang. Zaman dulu upload 1 masih oke. Sekarang minimal tuh upload 5. Kalau afiliator baru harusnya lebih banyak upload atau cuma 1 dulu karena masih baru? Kalau masih baru menurut gue justru dari awal banyak upload. Langsung upload. Langsung upload banyak. Sama kayak kita pergi ke gym ya kan. Kalau kamu misalnya
ya pelan-pelan ya lama-lama ya ototnya juga pelan ya kan. Kalau lu mau cepet ya lu angkat yang lebih berat sedikit gitu ya. You force yourself ya kan. Misalnya lu bisanya 1 kilo, lu angkat 1,5 kilo. Ya kan. Lu bisanya 1,5, lu angkatnya 2 kilo. Something kayak gitulah. Ya. Nah kalau nge-live ini menarik nih ya. Yang gue mau nanya. Banyak orang ya kan pada saat pertama kali nge-live kan ya nggak mungkin banyak orang yang nonton, bener nggak? Yang nonton paling 2, 3 ya kan. Bahkan gue pernah ngeliat yang nonton cuma 1 gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinya ya kan? Sebenarnya gini ya. Ini ada 2, ada TikTok ada Shopee ya. Ini ada beda algoritma ya. Kalau di TikTok mestinya kalian meskipun baru pertama kali live nggak mungkin nggak ada viewers. Oh, TikTok ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Kenapa? Shopee mungkin. Kalau Shopee masih mungkin. Meskipun nggak sampai 0 juga ya, tetap ada. Tapi maksudku kalau di TikTok itu kalau lu masih baru, cari 10 stay view, 20 stay view itu bisa, sangat-sangat possible. Kenapa? Karena si platform si TikTok itu memang kasih. Dia sadar ini orang baru, belum punya fans, belum punya audience. Kalau dia nggak dikasih traffic duluan, ya tambah mati gitu kan. Jadi dia kasih. Memang ada di awal itu ada keuntungan. Makanya banyak mungkin masih ingat nggak zaman orang video-video rekaman gitu ya. Oh, iya. Itu selalu pakai akun baru. Itu lebih works daripada akun lama. Iya. Karena akun barunya itu masih di-push sama si TikTok gitu ya, dipakai rekaman tambah rame. Tapi setelah itu hilang akunnya di-ban gitu ya. Dan mereka pemain video rekaman itu pakai akun-akun baru. Karena akun baru itu mendatangkan viewers lebih gampang gitu loh. Jadi kalau kalian orang baru mikirnya baru berarti nggak ada viewers, kebalik gitu loh. Loh Pak, kenapa kok sekarang aku baru 1 bulan 2 bulan tapi viewersnya kecil? Nah ini yang terjadi. Gini, kalau kalian sudah dikasih traffic gratisan tadi, terus ternyata nggak perform, ya masa dikasih terus? Jadi aku menduga teman-teman yang sekarang masih 102, 12 itu kamu sudah dikasih traffic tapi kamu nggak perform. Dari sisi apa? Cara ngomongnya kurang oke, audiens nggak stay, ya kan? Penjualannya nggak jalan, add to cart-nya nggak ada, checkout-nya nggak ada, kamu nggak ngerti cara ngomongnya. Nah ini yang jadi masalah. Gitu loh. Kalau kamu sudah dikasih traffic, kamu nggak perform, ya biasanya dia akan stop. Ya, terus gimana dong kalau akunnya sudah terlanjur seperti itu? Ada 2 solusi ya. Yang pertama perbaiki dulu ya, pasti cara ngomongnya, cara live-nya, cari produknya diperbaiki dulu. Setelah itu kalian iklan. Oke, diiklankan. Nah, ketika trafficnya rame, ya itu harus perform. Oke. Tapi kalau memang itu sudah kepalang tanggung atau akunmu sudah jelek banget ya, apalagi kena pelanggaran, nggak bisa naik, buat akun baru aja. Tapi jauh usah kecewa, loh Pak, mulai dari awal lagi, saya sudah 3 bulan ngerintis, nggak mulai dari baru, karena kamu sudah 3 bulan itu udah belajar banyak, udah punya ilmunya, caranya teknisnya sudah tahu gitu loh. Ya ibarat kata gini lah, misalnya afiliator gede lah ya, akunnya mati, dia buka baru kenapa cepat? Ya semuanya sudah dia punya, termasuk personal brandingnya ya. Betul. Ya, tapi teknis-teknis yang dasar, yang basic itu mereka sudah clear gitu loh. Benar. Jadi nggak usah merasa kecil hati, waduh mulai lagi nih akunnya baru. Ya nggak apa-apa, tapi kan kamu bukan orang baru, kamu orang lama. Tapi dengan akun baru, gitu. Saran kalau memang nggak bisa naik dari, ciri-cirinya apa sih kalau akunnya sudah nggak bisa naik? Ya kalau memang sampai 0 banget, 1010 lah itu udah biasanya udah agak rusak. Wassalam itu. Karena normalnya nggak mungkin segitu. Sejelek-jeleknya itu ada 5, 6, 3 lah seturun-turunnya itu. Kalau sampai 01 itu berarti masalah sih akun. Nah guys, perhatikan ya, dengarkan baik-baik. Karena ini emas banget guys ya. Nah makanya penting banget ya kan, kalau misalnya di Digimaro ini kita selalu ngajarin personal branding ya kan. Bukan cuma kayak dagang aja ya kan, nungguin traffic lah, iklan dan sebagainya. Itu penting ya kan, ilmu itu penting. Tapi personal branding juga penting ya kan. Karena seperti tadi, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan akunnya, dibikin akun baru, orang tetap ngikut. Betul. Itu dari kejadian di Kalila ya. Betul, waktu TikTok Shop tutup, ya kita kan bingung tuh. Hari pertama TikTok Shop tutup, Kalila rehat dulu. Aku yang bagian back-endnya, taati itu apa akun Shopee-nya kayak gimana. Live hari pertama masih sepi. Terus kita mikir, gimana sih caranya masih sepi? Tahu nggak apa yang tak lakuin? Gimana? Live 2. Live 2 waktu itu. Live 2? Live 2, TikTok sama Shopee. Oh oke. Yang di TikTok ditanya kan, lo kalian live di mana? Di sebelah. Dan itu orang baru tahu pindah. Oh. Itu yang kita lakukan waktu itu. Waktu itu kan nggak ada pelanggaran, karena dia kan di stop nggak boleh jualan kan. Tapi sebenarnya mereka nggak bisa saling tahu juga kan kalau misalnya taruh kayak gitu.
Ya akhirnya nanya kan. Karena kan kita sudah punya fans ya kan. Kak Lila sudah punya audiens tetap gitu ya. Kak Lila ini tutup mau cari Kak Lila di mana? Oh di sebelah gitu. Oh berarti yang satu pakai kerkun, yang satu nggak ada kerkun. Iya. Iya. Jadi aman. Itu masih aman. Iya. Tapi itu kan terjadi karena memang yang TikTok show-nya tutup ya guys. Iya. Jadi kalau sekarang kalian lakukan itu ya kena PL. Ya, tapi aku mau ngasih tahu bahwa gara-gara itu ternyata orang audiens yang sudah kita bentuk dengan personal branding yang kuat tadi itu ternyata bisa kita pindahin gitu ya. Jadi mereka mau dengan senang hati mau nyari Kak Lila itu kemana sih kayak gitu. Itu keuntungan kalau kalian bangun personal brand. Nah sekarang aku tanya ke Pak Michael dari sisi video. Kalau live aku yakin butuh personal branding banget. Karena aku ngerasain. Apakah video ya butuh personal brand? Oh tentu. Apa impactnya, apa efeknya antara yang nggak pakai sama yang pakai? Jadi gini, ada banyak orang, aku ngerti di luar sana banyak introvert juga yang nggak suka mukanya muncul. Jadi dia cuma kayak produk aja dimainin kayak gini, dia ngomong pakai voice over kayak gitu, itu juga oke sih sebenarnya. Cuma jeleknya dengan seperti itu, orang tuh jadi nggak kenal dengan kamu gitu ya. Mungkin cuma kenal suaramu, tapi nggak kenal dengan kamunya. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kan, kamu tuh nggak bakal diingat orang. Ya, tapi kalau misalnya kita video, ya kan, kita punya kayak saya sekarang bangun untuk Cece Feni, ya kan, bangun untuk Michael Sugiarto, Teknobi, itu selalu ada ciri khas, ya kan. Saya pakai topi Teknobi, pakai kalau di Michael Sugiarto kita pakai topi yang ini, di Cece Feni juga punya identitas sendiri, jadi orang gampang kenalin, gitu. Nah tujuannya memang gitu, ya kan, karena setiap kali orang ngelihat video itu atau di mana dia bisa langsung kenal. Nah itu goalnya kita memang. Karena nanti kita nggak mungkin cuma satu platform aja, kita mau di platform yang B, platform yang C, platform yang D, ya kan, kita nggak pernah tahu nantinya. Kalau secara konversi ada impactnya nggak kalau di video antara orang yang gini-gini? Kan ada orang itu yang fokusnya ke harga sama benefit produk, ya kan? Apa signifikan yang berbeda kalau kita menggunakan juga variabel ketiga yaitu personal brand? Oh ada banget. Nah kita nggak usah ngomong di online ya, kita ngomong di dunia nyata aja, dunia offline, ya kan. Kalau misalnya kamu pergi belanja ke pasar, ya kan. Ini Anthony sering ngomong, ya kan. Kalau ke pasar, ya kan, nggak ada brandnya, nggak ada mereknya, ya kan. Tapi ada muka orangnya nih, ada muka orangnya. Ada si ibu ini atau si bapak ini, ya kan. Dari sekian banyak orang yang jual, misalnya kubis, atau jual telur, atau jual daging. Kenapa kamu datangnya ke bapak itu terus, atau ke ibu itu terus, ya kan? Pasti ada sesuatu yang melekat di dia. Meskipun kita mungkin nggak tahu namanya, ya kan, tapi kita lihat mukanya, kita kenal, karena itu visual banget. Sama seperti kayak di TikTok juga, ya kan, ataupun juga di platform lain lah ya. Kalau orang ingat muka kita, dia lebih cenderung lebih percaya sama dia. Contoh kayak gue aja, gue kemarin ada beli satu tablet, ya kan, ada pilihan nih, ya kan, ada siapa ya, gue lupa, ada si Kocun, ada si Rico, ada siapa gitu. Nah, gue tinggal milih kan, gue lihat harganya sama. Ya kan, kurang lebih sama. Nah gue tinggal milih, gue lebih seneng sama yang mana. Nah jadi kalau misalnya gue lebih percaya sama dia, ya udah gue akan beli sama dia gitu loh ya. Tapi memang beda kalau misalnya harganya jeblok banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang lebih sama, kita akan milih cenderung berdasarkan preferensi kita. Gitu. Makanya saya bilang personal branding itu penting banget. Tapi apakah afiliator baru yang benar-benar baru itu perlu membangun dari awal? Ya perlu. Atau nanti aja nih kalau sudah ada GMV-nya, ada omsetnya? Oh salah justru. Justru dari awal itu dibangun dulu ciri khasnya. Ya kan? Kemarin saya ketemu Inem Jogja, ya kan? Dia juga melakukan hal yang sama. Ya kan? Nah, dengan ciri khasnya, ya kan? Dia membangun itu, ya kan? Orang tetap ingat gitu. Kalau misalnya dia nggak bangun itu, ya kan? Tahu-tahu tiba-tiba tenar dan itu tidak sempat terbangun, itu akan tetap terbangun anyway, gitu loh, ya kan? Kamu bangun nggak bangun, orang akan tetap ada dan kamu masih stuck sama itu. Gitu ya. Bayangin coba kamu misalnya viral terus kamu dandanannya kayak ODGJ misalnya kayak gitu kan ya. Ya kan berarti lu masih ngikut kayak gitu terus kan aneh dong ya kan. Nah, mendingan diatur dari awal daripada diatur sama orang lain gitu loh. Ya kan? Oke. Nah, kita balik lagi nih ya. Buat teman-teman afiliator pemula yang pengen mungkin belajar lebih banyak, denger kita ngobrol, ya kan, bisa diskusi sama kita langsung. Kamu punya juga loh kesempatan untuk ketemu saya sama Mas Andri ya. Nah, ini acaranya cuma 2 bulan sekali guys. Kalau mau ya kan, kamu cek aja link di bawah sini ya guys ya. Gue sertakan di deskripsi sama di pin komen juga. Jangan sampai ketinggalan guys ya. Karena kenapa? Momentumnya sebentar lagi. Nah, kita balik lagi ke kesalahan afiliator pemula. Oke, kalau misalnya kita rangkum kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau ada satu hal aja yang menurut Mas Andri yang bikin orang itu langsung dari awal tuh jreng,
udah susah. Gimana? Susah gimana Mas? Susah suksesnya. Oh, Satu hal aja. Menurut kamu apa? menurutku gini Pak Michael. Ini aku kan sekarang kita punya agensi ya. Aku lihat ada satu attitude ya. Sebenarnya ini non technical sebenarnya, tapi ini aku lihat ada di beberapa kreator atau afiliator baru yang nggak bisa gede. Yaitu orang yang tidak mau nyoba gitu loh. Dia takut ya. Banyak sekali afiliator-afiliator baru itu mengalami banyak ketakutan-ketakutan. Butuh validasi. Terlalu banyak butuh validasi. Ini kalau aku kayak gini salah apa enggak? Takut salah. Mau gerak kanan takut. Jadi dia diem. Dan ketika diem malah Nggak justru berkembang. nggak berkembang. Tapi kalau Banyak jalan salah sekali. ya itu juga dong. Menurutku lebih bagus jalan salah. Tapi kamu tahu kan itu salah. Kamu bisa cari lagi alternatif strateginya. Ya, karena ada banyak banget, terutama yang masih baru-baru. Coba lah kita contoh pelatihan, 10 orang yang kita latih ya. Yang benar-benar bergerak itu paling 1. Iya. 9 yang lain ngapain? 9 yang lain itu nunggu bola, Nunggu bola. nunggu validasi, Nunggu viral. nunggu dapat wangsit. Ini terjadi. Ini kita bicara ngomong orang baru ya. Iya. Itu yang terjadi. Hanya 1 yang benar-benar dia tuh berani nyoba. Tapi 1 ini apakah dia selalu langsung berhasil? Enggak. Ya. Next time. Dia punya kendala juga gitu loh. Iya. Contoh nih, Pak Michael kan sering nih nyuruh orang, ayo bikin video 5. Berapa sih yang bikin video 5 langsung? Iya, bisa dihitung sama jari ini. Apa yang terjadi di yang lain? Itu yang terjadi justru. Iya, nungguin orang lain. Iya. Kegagalannya mereka itu nggak bergerak. Banyak pikiran, banyak mikir yang overthinking. Iya. Itu kalau kalian masih baru, kalau masih ada di situ problemnya, nggak jalan-jalan pasti. Iya. Nah itu penting sekali ya, afiliator pemula terutama ya kan. Sebenarnya gini ya, menurut saya itu masalah mindset aja sih ya. Betul. Mindsetnya mungkin takut salah. Ya saya nggak ngerti, mungkin karena pembawaannya dari kecil atau mungkin sana sering dimarah-marahin atau gimana gitu ya. Tapi mungkin menurut saya orang yang nggak berani coba atau takut itu, menurut saya mungkin dia ini pada dasarnya tuh maunya tuh perfect. Oke. Perfeksionis. Sebagian ada yang kayak gitu. Ya, ada lagi yang satunya lagi mungkin dia kepengennya itu apa yang dilakukan tuh nggak sia-sia gitu, Oke. ya kan? Nah, jadi ini yang menjadi penghambat, overthinking, ya kan? Padahal kalau kita pikir sekarang, what do you got to lose, ya kan? Nothing, ya kan? Lu mulai sebelum jadi affiliate juga lu nggak dapat apa-apa, bener nggak? Ya kan? Lu juga belum dapat uang, belum ngapain, ya kan? Lu mulainya juga dari nol gitu kan ya. So what do you got to lose, ya kan? Betul. Ya kan? Jadi gua sering ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau lu mau jadi kreator, mau jadi afiliator, lu mikir lah ya. Nggak tahu mungkin karena gua baru melewati umur yang ini. Gua selalu sekarang berpegangan pada YOLO, you only live once. Jadi lu mau coba apa udah coba aja, udah nggak usah dipikirin gitu loh ya. Ngapain sih stres ini dan itu tuh, you only live once ya kan, just try it. Oh, ada lagi Pak Michael. Ini terakhir dari aku ya. Ketika kalian afiliator pemula, kalian akan pernah dalam fase terlalu too much information. Oh iya. Ini menarik. Ini ada sindrom seperti itu. Yes. Awal kamu butuh knowledge. Yeah. Kamu dapat dari A, si B, si C, lihat storiesnya ini, ilmunya ini, ilmu itu. Semakin banyak, semakin bingung dan kamu malah gak bergerak kemana-mana. Soalnya si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C ngomong Betul. gini. Itu akan ada fase itu kalian hadapi. Terus gimana dong Pak? Menurut saya, ambil satu yang make sense buat kamu, yang sesuai dengan akunmu. Yes. Oke? Caranya Pak Michael sama aku bisa jadi beda. Ya kan? Nah kalau kalian tidak memutuskan mau ikut aliran yang mana, kalian pasti pusing. Ikut setengah gayanya Pak Michael, setengah gayanya saya, akhirnya nggak berhasil justru. Itu yang terjadi. Iya. Ada orang bilang, oh konten brutal, tapi ikutnya setengah-setengah. Brutalnya nggak brutal-brutal banget. Ya malah nggak jadi. Betul. Ya kan? Mau aliran live atau videonya nggak jalan, live-nya nggak jalan, ya nggak jalan malah. Iya, jadi bantet. Itu terjadi. Nanti di fase itu kalian ngadepin, kalian harus pilih satu. Ya fokus ke satu strategi yang menurutmu works di tempat kalian. Di awal mungkin nggak ngerti, saranku coba. Saranku memang mau nggak mau ya guys ya. Meskipun kamu belajar dari online macam-macam dan beli buku lah dan ini dan itu ya. Tetap
lebih bagus ada tatap muka, ya kan, bisa ketemuan. Makanya saya sama Mas Andi bikin acara, ya kan, 2 bulan sekali ini, ya kan, supaya kita bisa tatap muka. Kamu dan saya dan Mas Andi dan Anthony, ya kan, dan ada Mas Yugo nanti juga, ya kan, itu bisa ketemuan, ya kan. Dan karena kenapa ya? Kalau ketemuan itu ada energi yang beda. Saya juga begitu dulu, ya. Sebelum saya mulai bikin konten yang banyak, saya udah tahu bikin konten. Tapi kok masih tetap nggak bikin, bener nggak? Sampai akhirnya ketemu dengan teman-teman banyak, lihat si A, si B, si C, oh ya gini. Akhirnya nyoba sendiri dan akhirnya berhasil. Orang kadang-kadang tuh bukan yang nggak ngerti, cuma kagak berani aja. Dan lu cuma bisa berani kalau misalnya lu ngelihat langsung, feeling langsung, ya kan? Nggak cuma denger doang, nggak cuma lihat doang, ya kan? Tapi lu memang ketemu dengan orangnya, nah itu feelingnya jauh lebih beda. Ya, itu aja. Semoga yang mendengar hari ini segera bergerak, ya kan, dan juga kita doakan supaya afiliatnya cepat naik.